Sok baca surat Idaja. A'udzu ya sah. Surat Al-Ahzab. Tabat. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abil lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Cok baris. Salikna baris. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah amma ba'd. Kapayuna? Itu mau istri sana mina? Kita sedang membahas buku Kiai Haji Aceng Zakaria, ulama Persatuan Islam. Sudah memasuki bab kelima. Kemarin awal bab kelima bagian 1. Judulnya Masantren di PPI Pajagalan, murid terkasih KHE Abdurrahman. Kemarin sedikit kita bahas bagaimana Ustadz Aceng Masantren di Pajagalan itu sudah beres SR ya, sekolah rakyat setingkat SD di Garut. Kemudian Masantren belajar ngaos dengan ayahnya sendiri, Ajengan Kurhi, Ajengan Eku ya, Kiai Haji Ahmad Kurhi. Pagi seperti kita sama sampai jam 6, kemudian sore sampai dari pada asar sampai jam 5 istirahat, kemudian pada maghrib sampai isya belajar terjemah dan tafsir. Lalu Ustadz Aceng Masantren ke Bandung dengan usulan siapa? Akyas masih ingat yang mengusulkan Ustadz Aceng ke Bandung? Mu'alim Ansor. Toswe Masantren ka Pajagalan gitu. Padahal kan selain Mu'alim Ansor, kakaknya Ustadz Aceng yang bernama Ustadz Barkhoya kalau tidak salah, mengusulkan Ustadz Aceng supaya melanjutkan kemana? SMP ya. Masih ingat Habib kenapa kakaknya Ustadz Aceng mengusulkan untuk melanjutkan ke SMP? Kenapa? Arsya. Kenapa? Karena Ustadz Aceng pelajaran matematikanya selalu bernilai berapa? Matematikanya Ustadz Aceng nilainya selalu berapa? Selalu 100, selalu bagus. Tapi Ustadz Aceng tidak minat untuk sekolah ke SMP. Dan ayahnya pun tidak menganjurkan, tidak menyuruh gitu. Nah, singkat cerita kemarin kita sudah bahas bagaimana Ustadz Aceng
merantau dari Garut ke mana? Ke kota Bandung, tepatnya Mas Santen di Pajagalan. Karena kecerdasan Ustadz Aceng dari SR ya, lulus SD, bukan masuk ke sanawiyah, tapi masuknya ke mu'alimin, pesantren tingkat SMA. Dan sekolahnya bukan 3 tahun, betul babangnya, tapi hanya berapa bulan, masih ingat? 16. Hanya 16 bulan. Dan Ustadz Aceng itu ujian akhir mu'alimin bareng dengan ujian akhir sanawiyah. Nah, sesudah lulus begitu, dengan membuat sebuah karya tulis berjudul apa? Masih ingat? Sodakotul Fitri. Apa? Sodakotul Fitri. Nah, ini kan tulisannya, lihat. Ini Sodakotul Fitri ini apa, jilidnya, sampulnya, bikin tulisan. Beres weh Akyas, Ustadz Aceng lulus dari mana? Pesantren Pajagalan. Siapa yang pernah ke Pajagalan? Pernah ya? Ada masjid Pajagalan ya, masjidnya bagus. Dan itu tidak boleh dirubah oleh pemerintah Kota Bandung karena Masjid Pajagalan itu sudah berusia 100 tahun. Nanti mudah-mudahan kalian bisa mengalami, belajar ataupun berkunjung ke masjid dan pesantren Pajagalan Teh Najwa. Nah, kemudian Teh Najwa sudah beres dari Pajagalan, Ustadz Aceng bingung. Kenapa bingung, Habib? Kenapa bingung? Karena ada yang usul atau cenah kuliah ke Jakarta sambil aktif di Masyumi. Masyumi itu adalah partai Islam besar ketika itu. Ada yang usul sudah saja ke Jakarta katanya. Teh Najwa pernah ke Jakarta? Pernah ya. Dan usulan yang kedua apa? Sudah Ustadz Aceng pulang saja ke Garut. Mau apa pulang ke Garut? Kira-kira bantu ayah misalnya. Di sana kan ayahnya juga mengembangkan pengajian di rumah. Kemudian kan ajengan payumi ya, masih ingat Farhan? Ajengan payumi itu kan salah satu katakan uak gitu ya bagi Ustadz Aceng yang punya pesantren ya. Pesantren apa? Masih ingat? Sukarasa yang di Garut itu. Nah, ada usulan itu dua, mending uih ka Garut, mending sekolah ke Jakarta. Oh, apa is mending uih ka Garut, mending sekolah ke Jakarta. Itu kan bingung Ustadz Aceng. Nah, kita akan berkisah bagaimana Ustadz Aceng ini memilih apakah pulang ke Garut itu aparannya atau sekolah ke Jakarta. Mana yang dipilih oleh Ustadz Aceng? Judul tulisan Ustadz Pepen selanjutnya setelah lulus dari Pajagalan, dari tukang servis jam menjadi Ustadz muda. Ini apa ini? Jam. Ustadz Aceng itu pernah belajar dan ahli memperbaiki jam. Ya. Ustadz Pepen menulis, ketika belajar di pesantren Persis Pajagalan, Aceng Jakaria tinggal di rumah bibinya. Jadi dari Garut belajar ke Pajagalan, tidak di asrama. Kalau tidak salah sampai sekarang kalau santri putra di Pajagalan tidak ada asrama. Kalau putri ada. Tidurnya itu di dekat kantor pimpinan pusat Persatuan Islam Istri di Kalipahapo. Nah, Ustadz Aceng juga tinggal di rumah bibinya. Nama bibinya hafalkannya, nanti ada dalam ujian. Namanya Ibu Hasanah. Siapa? Ibu Hasanah, tempat Ustadz Aceng tinggal. Ibu Hasanah adalah saudara orang tuanya
Ustadz Aceng yang sudah lama merantau dan tinggal di Bandung. Ibu Hasanah dan suaminya Pak Didi membuka toko jual beli dan reparasi arloji. Arloji itu apa? Teh Najwa. Arloji itu apa? Jam tangan. Jam tangan disebut juga arloji. Tempatnya di mana? Di daerah alun-alun Kota Bandung. Aceng Jakaria pun belajar memperbaiki jam tangan dan ikut membantu usaha bibinya itu. Jadi ada istilah kan aparannya? Apa is? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maksudnya apa? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maksudnya apa? Di mana kita tinggal, maka kita harus tahu diri. Begitu. Harus bisa berterima kasih. Jadi Teh Najwa karena Ustadz Aceng ini tinggal di bibi, makan di situ, minum di situ. Bibinya pekerjaannya sama pamannya siapa namanya? Pak Didi, dan bibinya siapa namanya? Ibu Hasanah. Pekerjaannya memperbaiki jam, maka Ustadz Aceng pun belajar memperbaiki jam. Jadi tahu diri. Ini kunci hidup, ya. Misalnya kalau nanti Pak Is kuliah ke Jakarta, tinggal di paman, di bibi, harus tahu diri. Jangan ikut makan saja, ikut minum saja, ikut ke jamban saja, tidak ikut beres-beres, tidak ikut membantu. Itu artinya tidak tahu diri. Nah, Ustadz Aceng itu tahu diri. Ketika tinggal di paman, di bibi, beliau belajar apa yang menjadi pekerjaan mereka. Apa pekerjaannya? Servis jam. Kalau tinggal di orang lain saja tahu diri, kalau tinggal dengan orang tua harus tahu diri tidak? Harus. Apalagi ayah sibuk, kita tidur saja itu tidak tahu diri. Ibu mencuci, apalagi memasak, apalagi mencuci piring, kita main terus, itu tidak tahu diri namanya. Orang yang tahu diri itu kalau lihat ibu masak sampai keringatnya bercucuran, ibu capek cuci piring, cuci baju, yang tahu diri akan bagaimana? Dia akan bertanya kepada ibunya, "Bu, apa yang bisa saya bantu?" Begitu. Nah, makanya Ustadz Amin Mukhtar pernah mengatakan dalam belajar itu ada dua yang kita cari. Satu, ziyadatul ilmi. Apa ziyadatul ilmi itu Teh Najwa? Ilmu harus bertambah. Teh Najwa pergi ke SMP belajar, yang pertama itu ziyadatul ilmi, ilmu harus bertambah. Yang kedua apa yang harus kita cari dari belajar? Barokatul ilmi. Apa? Barokatul ilmi. Apa barokatul ilmi? Berkah ilmu. Tidak cukup aparhan ilmunya bertambah, ziyadatul ilmi, tapi tidak punya barokatul ilmi, ilmunya tidak berkah. Pinter mah pinter ngan jahat kabalinger, cigah naon? Cigah anu korupsi pertalet oplosan. Tahu ya di berita. Eta tiasa korupsi pinter bodoh. Saya Najwa. Pinter mata tiasa korupsi oke. Dalam bodoh mah maling hayam. Ya, maling hayam tetangga. Kulantaran pinter gitu apa is? Malingna oge di Pertamina dioplos. Itulah contoh orang yang ilmunya bertambah tapi tidak berkah. Makanya yang dicari oleh Ustadz Aceng itu bukan hanya ilmu dari pajagalan, tapi tinggal di rumah bibi, di rumah paman harus berkah. Contoh we kieu, opa teh keur ngapalkeun. Ngapalkeun naon opa? Enjing ulangan. Ceuk mamah opa teh nyebut teh mamah, ibu, umi, bunda. Cek mamah teh, "Opa, ka warung meser cengek." Ieu opa keur ngapalkeun.
Pertanyaannya, opa meneruskan ngapalkeun atau ka warung heula mesen cengeng? Ka warung heula. Mohon mah sakedap lumpat heula ka warung. Padahal opa teh keur ngapalkeun. Kenapa ditinggalkan menghafalnya ke warung dulu? Karena yang dicari oleh opa bukan hanya ziyadatul ilmi, bertambah ilmu, tapi ilmunya harus berkah, barokatul ilmu. Itu. Nah, inilah keberkahan ilmu Ustadz Aceng, bagaimana beliau berbakti kepada sang bibi dan sang paman, ikut membantu apa? Reparasi, servis, arloji, ya, disebut juga jam tangan. Nah, karena Ustadz Aceng sayang kepada paman dan bibi, kira-kira paman dan bibinya sayang tidak kepada Ustadz Aceng? Sayang. Makanya begini kata Ustadz Pepen, beliau menulis, Aceng Zakaria kemudian mendapatkan penghasilan dari keahliannya memperbaiki jam tangan. Dari penghasilan inilah Aceng Zakaria mampu membiayai hidupnya sendiri di Bandung, termasuk membeli kitab-kitab pelajaran di pesantren. Tuh, jadi we nyaah si bibi nate. Tos we cenah Ceng jajan tah nyanak cenah tina ngadang dosan jam tangan tuh, gitu. Kan begini, seperti kalian di rumah ada anak yang kalau jajan harus minta. Mama, bapak nyukeun cece. Ada anak yang tidak usah minta sama orang tua, oleh orang tua ditawarkan. Teteh bilih bade jajan ieu cecena. Kenapa ditawarkan, tidak usah meminta? Karena anaknya baik. Tidak usah disuruh kasur dibersihkan, tidak usah disuruh mengerjakan PR, tidak usah disuruh ikut bantu. Kira-kira orang tua akan bagaimana? Sayang atau sayang sekali? Sayang sekali. Bahkan nyaah pisan, moal kedah disuwunkeun, bahkan nawisan ieu cenah disihoyong jajan. Nah, karena Ustadz Aceng itu sangat menyayangi paman dan bibi, maka paman dan bibinya juga memberikan jatah. Sampai Ustadz Aceng bisa beli kitab itu mahal-mahal. Bisa jajan dari apa? Servis jam tangan. Nanti cari di YouTube ya, video Ustadz Aceng di wawancara oleh PC Banjaran. Kata Ustadz Aceng begini, diantaranya kalau ada yang mau servis jam di Pajagalan, di pesantren, mau santri, mau ustad, kata Ustadz Aceng itu bagian anak, katanya. Itu bagian saya. Jadi ada jatah servis jam siapa saja yang nanti keuntungannya untuk Ustadz Aceng. Nah, itu Ustadz Aceng jadi tukang servis jam. Itu jadi tukang servis jam itu sambil sekolah ya, sambil sekolah. Jadi sambil sekolah di Pajagalan, ini di Bandung, di Garut, ke Pajagalan pan tadi. Tidak tinggal di asrama. Nah, ketika di Pajagalan tinggal di Bandung itu 16 bulan yang tadi sambil duduk di bibinya, sambil masantren di mana? Di Pajagalan. Setelah lulus dari tingkat mu'alimin, Ustadz Aceng lulus dari mu'alimin, Aceng Zakaria meminta nasihat kepada gurunya Ustadz Abdurrahman. Apakah setelah lulus dia pulang ke Garut atau tinggal di Bandung? Kenapa tidak melanjutkan jadi tukang servis jam? Kenapa? Padahal uangnya besar. Kenapa? Tenazwa. Karena itu bukan tujuan. Itu mah hanya apa? Sampingan. Nah, ini juga jadi pelajaran apa isi bagi kita semua. Saat can init kamana, saat can ngalakukeun naon, pariksa heula niat urang teh naon. Henteu kieu Ustadz Aceng teh, cenah gede duitna tina servis jam teh, geus jadi tukang servis jam, bakal jadi ustad moal. Moal jadi tukang servis jam tapi keun kangantunkeun. Tidak gitu. Ustadz Aceng itu menganggap ini mah sampingan saja. Nah, makanya Ustadz Aceng bingung ini mau melanjutkan ke Jakarta atau
pulang ke Garut atau tinggal di Bandung? Lalu Ustadz Aceng meminta nasihat kepada siapa? Ustadz Abdurrahman, gurunya. Kata Ustadz Aceng dalam dialognya, beliau mengisahkan, setelah selesai di Mu'alimin, saya bingung untuk menjalani tahap selanjutnya. Satu pihak menyarankan untuk berangkat ke Jakarta, yang lain memberi saran untuk kuliah, ada juga yang menyarankan pulang kampung. Akhirnya saya meminta pandangan Ustadz Abdurrahman, mengetahui berbagai saran yang diterima Ustadz Aceng, maka Ustadz Abdurrahman memberikan saran. Berarti ada berapa pilihan apa Is? 3. Pulang ke mana? Garut. Sekolah ke mana? Jakarta. Atau tetap tinggal di mana? Di Bandung. 3 pilihan. Kata Ustadz Abdurrahman begini, pulang kampung belum waktunya gitu Bib. Kata Ustadz Abdurrahman, can waktuna balik mah. Itu yang pertama. Yang kedua, ke Jakarta para tokoh Masyumi pun bingung, belum tahu harus bergerak seperti apa. Itu Babang, ke Jakarta cenah belum tentu baik, kata Ustadz Abdurrahman. Kemudian yang selanjutnya, untuk kuliah saya pun tidak terlalu segan dengan mereka yang kuliah. Sudah, kata Ustadz Abdurrahman, mengajar saja di sini, geus cicing di dia bantuan anak. Kata siapa? Ustadz Abdurrahman. Jadi antara 3 pilihan, pulang ke Garut, sekolah ke Jakarta, atau tinggal di Bandung. Akhirnya mana yang dipilih? Tinggal di Bandung, tapi bukan menjadi tukang servis jam, tapi apa? Jadi ustadz di Pajagalan. Padahal Babang, gaji besar mana? Jadi tukang servis jam, jadi ustadz. Jadi tukang servis jam. Jadi ustadz itu gajinya murah, bahkan terkadang tidak digaji. Dan bukan gaji sebenarnya, ya. Itu hanya kasih sayang dari umat saja. Inilah luar biasa itu ketaatan Ustadz Aceng kepada guru. Tentunya guru yang luar biasa soleh ya, Ustadz Abdurrahman itu. Terus bantuan anak di dia. Jadi fokus akhirnya Ustadz Aceng di Pajagalan. Tidak ke Jakarta, tidak ke Garut, dan melepas jadi tukang servis jam. Ada lagi video ya, Ustadz siapa, Imam Sofyan, salah satu penulis buku ini, ditanya tentang Ustadz Aceng ini kaitan dengan servis jam ini kalau tidak salah. Jadi Ustadz Aceng berani meninggalkan profesi sebagai tukang servis jam yang keuntungannya lebih besar dan taat kepada guru untuk membantu di pesantren Pajagalan. Aceng Zakaria pun mentaati. Beliau kemudian mengajar di Pajagalan. Aceng muda kemudian diamanahi sebagai pengajar pesantren Persis Pajagalan pada tahun 1971. Ayat Akyas 1971 ayat di mana? Can aya. Akyas lahir tahun sabaraha? Teu apa. Ustadz Aceng 1971 baru mengajar di pesantren Persis Pajagalan. Ia mulai mengajar di tingkat ibtidaiyah, lalu pada tahun berikutnya mulai mengajar di tingkat sanawiyah. Di tingkat sanawiyah ia mengajar pelajaran usul fikih dan balaghah. Usul fikih itu ilmu tentang dasar pemahaman. Kalau balaghah, apa balaghah? Apa kan? Sastra Arab ya, tentang sastra Arab diantaranya. Selain mengajar di pesantren Persis Pajagalan, Aceng Zakaria juga diminta untuk mengajar di program Tamhidul Mubalighin. Apa Tamhidul Mubalighin? Sebuah program jamiah Persis untuk melatih para kader Persis menjadi penceramah mubaligh di jamaah Persis. Aceng Zakaria sering mengajar secara privat pelajaran nahwu dan qiraatul kutub di beberapa rumah jamaah di kota Bandung. Sampai nanti ada ya dalam
wawancara Ustadz Aceng diminta mengajar paroid. Apa paroid? Ilmu waris. Kata Ustadz Aceng dalam wawancaranya, saya belum pernah katanya belajar paroid itu Teh Najwa. Tapi oleh Ustadz Aceng diterima. Mari silahkan belajar sama saya. Kenapa Ustadz Aceng berani menerima padahal belum pernah belajar? Yang pertama kata Ustadz Aceng, kan saya sudah bisa baca Arab gundul. Cari saja bukunya katanya gitu. Apa isi? Kalau tidak mengerti kita akan bertanya kepada guru. Apa pelajaran bagi kita? Akyas. Terkadang kita harus memaksa diri, mengkondisikan diri dalam situasi yang menantang. Kalau Teh Najwa mau berhasil, jangan mau diam di zona aman. Jangan jadi kaum rebahan. Kaum rebahan teh kumaha? Sare we gawena teh. Sare main game, sare main game, sare main game, dar kiamat. Tidak akan maju. Makanya kalau mau berhasil harus berani menantang diri, bikin target begitu. Nah, Ustadz Aceng ini adalah seseorang yang tidak hidup di zona nyaman. Jadi ketika tantangan dia berani untuk maju ke depan dan meningkatkan kemampuan diri. Teh Najwa senang menulis, jangan ada di zona aman. Bagaimana supaya maju target diri? Umpamanya satu hari saya harus baca buku sekian halaman. Itu ditarget begitu. Nanti ada juga kisah di mana Ustadz Aceng kalau sedang baca buku menyimpan kedua kakinya di baskom yang diisi air dingin supaya tidak mengantuk. Itu ditanyakan oleh PC Banjaran dalam wawancaranya, apa maksudnya, apakah benar itu? Nah, Ustadz Aceng menjawabnya dengan rendah hati, katanya begini, iya dulu katanya ketika belajar dengan ajengan Payumi teh di Garut. Nah, itu di rumah suka ditanya lagi sama ayah. Tadi di pasantren diajar naon? Itu akhirnya. Ku ayah nanti ditaro. Tadi diajar naon di pasantren ajeng-ajengan. Sok jelaskeun deui, sok talar. Nah, makanya pulang ke rumah itu diulang, dibaca lagi. Nah, kadang mengantuk Ustadz Aceng itu karena harus membaca, antara membaca dan mengantuk. Maka itu sampai kaki dimasukkan ke dalam baskom yang berisi air dingin meh teu nunutan. Jadi keur ngapalkeun tunduk. Ustadz Aceng mah sanes ngagoler, sanes tidur, tapi apa? Kaki dimasukkan ke dalam baskom berisi air dingin. Maksudnya apa? Yang tadi, jangan malas, jangan banyak alasan, jangan jadi kaum rebahan begitu. Karena keberhasilan itu tidak diraih dengan leha-leha. Nah, Ustadz Abdurrahman ya, nanti akan dibahas pada bagian selanjutnya sosok KHE Abdurrahman di mata Aceng muda. Insya Allah kita bahas besok bagaimana pandangan Ustadz Aceng tentang guru yang karismatik tersebut. Terakhir, kesimpulan untuk subuh ini tentang seorang servis jam menjadi ustadz muda. Yang tukang servis jamnya itu siapa? Ustadz siapa bang? Ustadz Aceng Jakaria, tukang servis jam menjadi tukang servis jam menjadi ustadz muda. Kenapa kesimpulannya menjadi ustadz muda? Ustadz Aceng itu kesimpulannya apa itu? Karena taat kepada siapa? Guru. Berarti kesimpulannya apa, Kias? Salah satu keberhasilan seorang murid apa, Bang? Salah satu keberhasilan seorang murid adalah taat kepada guru.
Berarti kalau babang guru sedang menjelaskan babang teu daek cicing berhasil moal. Tak cicing lamun guru ngajelaskeun. Gitu. Jadi yang tadi ya tenazwa yang dicari itu bukan hanya ziyadatul ilmi, bukan hanya tambahan ilmu, termasuk barokatul ilmi, berkah dari ilmu. Boro-boro mah taat ka saha guys? Boro-boro mah taat ka guru. Guru ngajelaskeun we teu daek cicing, berhasil moal. Moal. Jadi lamun guru ngajelaskeun cicing, perhatikeun, bakal berhasil hirup. Geus bisa merhatikeun, taat kana nasihatna. Karena salah satu pengertian belajar itu apa? Pengertian pendidikan. Di antara pengertiannya itu seorang yang berilmu, yang lebih dewasa mengajar generasi yang sebawahnya agar menjadi generasi yang siap untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Nah, mudah-mudahan kita sukses seperti Ustadz Aceh. Apa kuncinya, Akyas? Taat kepada guru. Dimulai dari apa? Memperhatikan guru ketika menjelaskan, menerangkan. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.